Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan analisis korelasi Pearson, yang dimana datanya sudah saya siapkan di Microsoft Excel. Baik, sebelum kita memulai analisis korelasi Pearson, kita harus tahu dulu apa itu analisis korelasi Pearson. Analisis korelasi Pearson adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik. Dengan kata lain, analisis ini membantu kita memahami seberapa erat perubahan pada satu variabel berkaitan dengan perubahan pada variabel lainnya. Konsep dasar di mana koefisien korelasi R hasil dari analisis korelasi Pearson adalah koefisien korelasi R yang memiliki nilai antara min 1 hingga plus 1. Di mana R sama dengan plus 1, korelasi sempurna positif artinya ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya juga meningkat secara proporsional. R sama dengan 0. Tidak ada korelasi, artinya tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. R sama dengan min 1. Korelasi sempurna negatif artinya ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya menurun. Nilai antara min 1 dan plus 1 menunjukkan kekuatan dan arah hubungan semakin mendekati min 1 atau plus 1, semakin kuat hubungannya. Hubungan linear, korelasi Pearson hanya mengukur hubungan yang bersifat linear. Artinya, hubungan antara dua variabel dapat digambarkan dengan garis lurus. Kapan menggunakan analisis korelasi Pearson? Datanya harus numerik. Kedua variabel harus berupa data numerik atau kuantitatif. Distribusi normal. Idealnya, kedua variabel memiliki distribusi yang mendekati normal. Sampel yang cukup, sampel yang digunakan harus cukup besar untuk menghasilkan hasil yang reliabel. Langkah-langkah analisis korelasi Pearson. Yang pertama itu ada formulasikan hipotesis. Hipotesis 0 H0 tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. Hipotesis alternatif H1 ada hubungan linear antara kedua variabel. Yang kedua, hitung koefisien korelasi R, gunakan rumus statistik untuk menghitung nilai R. Tentukan tingkat signifikan. Biasanya, tingkat signifikan yang umumnya digunakan adalah 5% atau alfa sama dengan 0,05. Bandingkan nilai R dengan tabel kritikal. Jika nilai R yang diperoleh lebih besar dari nilai kritis pada tabel, tolak H0 dan terima H1. Artinya, ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan linear antara kedua variabel. Yang kelima itu interpretasi hasil. Menjelaskan kekuatan dan arah hubungan berdasarkan nilai R yang diperoleh. Nah, baik, sebelum kita melakukan analisis korelasi Pearson, terlebih dahulu saya akan mengcopy datanya. Di sini saya menggunakan Minitab. Lalu pilih Stat, Basic Statistik, Correlation. Terus pilih efikasi diri dan kemampuan representasi matematis siswa. Lalu pilih Select. Tekan Obtains. Nah, ini sudah sesuai dengan analisis korelasi Pearson. Lalu OK. Pilih Graph.
statistik to display on plot ini kita ganti menjadi korelasi and p-value. Oke. Lalu result pilih pairwise correlation table. Oke. Lalu kita tekan oke. Nah, output yang dihasilkan adalah di mana p-value-nya sama dengan 0,000, yang artinya ada hubungan antara efikasi diri dengan kemampuan representasi matematis siswa. Nah, nilai koefisien korelasi R sebesar 0,394 menunjukkan adanya hubungan positif yang moderat antara efikasi diri dan kemampuan representasi siswa SMA. Artinya, hubungan positif ini berarti ketika efikasi diri siswa meningkat, maka cenderung kemampuan representasi matematisnya juga meningkat. Sebaliknya, jika efikasi diri rendah, maka kemampuan representasi matematis juga cenderung rendah. Moderat, kekuatan hubungan tergolong sedang, artinya meskipun ada hubungan namun tidak terlalu kuat. Faktor lain selain efikasi diri kemungkinan juga mempengaruhi kemampuan representasi matematis siswa. Kesimpulannya, berdasarkan nilai R yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ada bukti empiris yang mendukung adanya hubungan antara efikasi diri dan kemampuan representasi matematis siswa SMA. Siswa yang memiliki efikasi diri yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan representasi matematis yang lebih baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.